Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armiani, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Jurusan Tarbiyah dan Keguruan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stein Bengkalis. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan pendidikan yang diampu oleh Ibu Ika Kurnia Sofiani. Nah, langsung saja, di sini saya akan menjelaskan kebijakan pendidikan yang ada di Spanyol. Pendidikan di Spanyol pada abad 16 dan 17 terdiri dari 3 tingkat pengajaran. Sekolah dasar dan divisi bawah college mendidik anak-anak lelaki sampai usia 15 atau 16 tahun. Nah, pada usia demikian, mereka telah mahir berbahasa Latin dan juga Yunani. Dan juga mereka sudah terbiasa dengan lebih banyak karya sastra dasar dalam bahasa-bahasa tersebut. College menyediakan 3 atau 4 tahun masa studi tambahan untuk mempelajari ilmu budaya. Dan beberapa college di sini mendapat izin untuk memberikan gelar. Nah, universitas menyediakan pengajaran di bidang ilmu budaya setara dengan pengajaran profesional lanjutan di bidang filsafat, hukum, teologi, dan juga kedokteran. 3 tingkat pengajaran tersebut terdapat banyak sekali tumpang tindih pengajaran. Contohnya, kebanyakan universitas tetap memberikan semua program studi ilmu budaya, dan biasanya college termasuk divisi bawah atau grammar school mempunyai pengetahuan kerja yang mirip dengan grammar school yang dioperasikan secara independen. Demikian pula universitas menjalin hubungan erat dengan college, khususnya di sini college yang tidak punya wewenang untuk memberikan gelar. Selain sebuah universitas, ada 23 college di Salamanca, 4 diantaranya termasuk divisi atas dan 22 lainnya termasuk divisi bawah. Pendidikan di Spanyol ini hukumnya wajib dan gratis untuk anak berusia 6 hingga 16 tahun. Dan juga pendidikan di sini sudah didukung oleh pemerintah. Sebelum pendidikan tinggi, sistem akan dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama yaitu prasekolah. Prasekolah ini untuk anak usia 3 sampai 6 tahun. Kemudian sekolah dasar untuk usia 6 sampai 12 tahun. Kemudian yang ketiga, sekolah wajib menengah. Sekolah wajib menengah ini untuk anak usia 12 sampai 16 tahun. Kemudian yang terakhir, pendidikan pasca wajib. Pendidikan pasca wajib di sini untuk anak usia 16 hingga 18 tahun. Anak berusia 3 hingga 6 tahun di Spanyol pilihan untuk berpendidikan di prasekolah, di mana prasekolah tidak wajib dan gratis untuk semua siswa. Nah, di sini bisa dianggap sebagai bagian integral sistem pendidikan dengan kelas untuk anak usia pertumbuhan di hampir semua SD. Kemudian orang tua juga dapat memilih, sebaiknya mereka bisa mendaftar di prasekolah atau pada musim gugur pada tahun ajaran bersangkutan jika anak telah berusia 3 tahun. Nah, mengikuti pola ini, usia yang diberikan di sini sesuai dengan fase yang berbeda pada usia anak pada tahun itu, di mana tahun ajaran baru dimulai. Pada sekolah dasar, tersusun dari siklus 2 tahunan. Siklus pertama itu usia 6 sampai 8 tahun, kemudian yang kedua usia 8 sampai 10 tahun, ketiga usia 10 sampai 12 tahun, kemudian keempat sekolah menengah wajib atau ISO. Sekolah menengah wajib tersusun dari siklus 2 tahunan yang terdiri dari 2 tahun ajaran atau bisa ditotal menjadi 4 tahun. Yang siklus pertama itu usia 12 sampai 14 tahun, kemudian siklus kedua usia 14 sampai 16 tahun. Nah, setelah menyelesaikan ISO, siswa memiliki pilihan kelanjutan, termasuk yang pertama sarjana muda atau diploma pasca wajib, kemudian sekolah kejuruan, kerja jika memungkinkan kerja sejak usia 16 tahun tersebut, kemudian sarjana muda. Namun, program sarjana muda ini ialah pendidikan setelah usia 16 tahun. Kurikulumnya terdiri dari 2 bagian, kurikulum inti dengan mata pelajaran wajib, kemudian bagian spesial dengan cabang praseleksi yang harus dipilih. Kurikulum inti ini yaitu yang pertama bahasa dan literatur Spanyol, itu pada tahun pertama dan kedua. Kemudian bahasa resmi itu seperti bahasa Katalan, Basque atau Galicia, itu juga tahun pertama dan kedua.
Kemudian bahasa asing pertama seperti bahasa Inggris, Prancis, Jerman atau Itali, itu tahun pertama dan kedua juga. Kemudian filosofi, pendidikan jasmani olahraga, kesehatan itu hanya tahun pertama. Kemudian sejarah di sini termasuk mempelajari sejarah dari Spanyol, hanya tahun kedua. Kemudian pilihan di sini terdiri dari bahasa asing, fisiologi, teknologi informasi dan komunikasi serta lain sebagainya. Kemudian hak agama di sini hanya tahun pertama yaitu opsional. Kemudian sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan ini ialah pilihan selanjutnya setelah ISO atau setelah program sarjana muda. Di sini terdiri dari dua program, yaitu siklus pelatihan kelas menengah di mana sertifikat kelulusan ISO dibutuhkan. Kemudian yang kedua siklus pelatihan kelas atas di mana syarat utamanya ialah sertifikat sarjana muda dibutuhkan setelah menyelesaikan siklus pelatihan kelas atas. Siswa dapat masuk universitas secara langsung dengan jurusan yang berkaitan. Kemudian ketentuan dan biaya. Sekolah di Spanyol dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama sekolah negeri, kemudian yang kedua sekolah swasta, ketiga sekolah swasta murni. Nah, berdasarkan rangkuman tahun ajaran 2008 sampai 2009 dari kementerian terkait, orang tua yang menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri berjumlah 67,4% swasta, tetapi dibiayai pemerintah berjumlah 26,0%. Sedangkan yang sekolah di sekolah swasta murni ini hanya berjumlah 6,6%. Semua pendidikan non-universitas gratis di Spanyol, tetapi orang tua harus membeli buku dan peralatan belajar siswa. Biasanya kondisi ini juga dialami sekolah swasta yang masih dibiayai pemerintah. Kemudian penghargaan sarjana muda. Setiap tahunnya akan diberikan penghargaan untuk sarjana muda terbaik. Yang pertama yaitu sarjana muda luar biasa. Nah, sarjana muda luar biasa ini ialah pada akhir program sarjana muda, siswa yang memiliki nilai rata-rata di atas 87,5% akan mengikuti ujian spesial, di mana ada 1 dari 30 siswa yang akan mengikuti ujian tersebut mendapatkan penghargaan ini. Kemudian yang kedua, sarjana muda nasional. Nah, sarjana muda nasional ini ialah setiap siswa yang mendapatkan penghargaan sarjana muda luar biasa kembali mengikuti ujian, di mana 15 siswa terbaik nasional akan mendapatkan penghargaan tingkat nasional, di mana ini termasuk beasiswa. Kemudian yang keempat, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di sini ialah siswa yang belajar di universitas selama 4 tahun, kecuali kedokteran yang beberapa jurusan lainnya yang membutuhkan waktu 6 tahun. Pendidikan di universitas memiliki kredit sebagai tingkat pemahamannya. Setiap tahunnya 60 kredit diberikan. Jadi setiap jurusan ini memiliki 240 nilai kredit setiap mata pelajaran dan sudah menyelesaikan 240 kredit. Berhak mendapatkan gelar arsitektur atau kualifikasi teknik. Baiklah, mungkin cukup di sini atau sekian dari saya tentang kebijakan pendidikan di Spanyol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.